pemirsa Radio Semeru FM dimanapun Anda berada. Kita masuk sesi kedua. Tadi kita sudah mendengar perjalanan hidup beliau, termasuk juga karir, dan pada akhirnya beliau terpilih menjadi kepala desa antar waktu PAW. Kemudian setelah itu menjadi kepala desa definitif melalui pemilihan kepala desa. Saya mau mengatakan bahwa dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Hendrik ini, beliau ini tidak hanya kompeten menjadi kepala desa, bahkan anggota dewan pun, bupati pun kan gitu. Bahkan kalau saya lihat ya, menteri pun ini sebenarnya mampu nih. Amin, amin. Oke, nanti kita lanjut berbincang bagaimana mengembangkan Desa Purwosono. Sebelum masuk inovasi mengembangkan Desa Purwosono, Anda juga pernah di Karang Taruna ya? Siap. Ya. Aktif di Karang Taruna, bahkan menjadi pengurus ya? Ya. Kapan itu? Jadi saya waktu remaja ya, kemudian Bapak tahun 94 saya menempati yang di rumah Suwandak Gangadinem yang sekarang menjadi Kampung Keramba. Ya, ini dengan jargonnya RW 5 bisa, RW 5 juara. Alhamdulillah benar-benar dari warga sana berkembang sampai juara nasional berkat mereka semua juga. Juara nasional Karang Taruna? Bukan, Kampung untuk Keramba Proklim ya. Yang dikelola oleh Karang Taruna masyarakat. Awalnya Karang Taruna kita awali pertama dulu tahun 96-97 saya sebagai ketua Karang Taruna di RW 5. Itu Anda waktu itu masih sekolah atau sudah lulus? Kuliah. Sudah kuliah ya? Iya, kuliah. Jadi awalnya karena di Lumajang dulu kan aktif kegiatan ya, ada karnaval, ada apa, sehingga di awal dari situ sebenarnya kegiatan, dari kesenangan dari teman-teman, sehingga bisa bergeser atau bergerak yang lain. Nah, awalnya ayo kita ikut karnaval waktu itu. Akhirnya di situ ada, itu hanya sebagai sarana saja ya. Tapi di situ hanya menunjukkan kekompakan, kebersamaan, kesolidan, bagaimana mencari anggarannya. Kita mengumpulkan barang bekas kepinginnya ikut gitu ya. Kemudian latihannya gimana, guyupnya, sehingga masyarakat menjadi guyup, latihan ada yang ngasih teh, ada yang ngasih, sehingga terlibat semuanya. Dan alhamdulillah juara 1 waktu itu, juara di kategori umum di RW 5 di Turunan. Hanya berkembang, kegiatan apa lagi, hanya terbiasa ngumpul, hanya banyak-banyak kegiatan, sampai kegiatan sosial, kegiatan ini. Nah akhirnya muncul, kemudian kita ngadakan waktu itu lomba kambangan ya, jadi bersih-bersih kali. Waktu itu kita awali, saya ingat betul waktu itu Pak Margono almarhum masih di Bapeda atau Dinas Pariwisata itu. Kita bersih-bersih kali, Keramba, dan cikal bakalnya akhirnya sampai menjadi Keramba itu, Kampung Keramba. Oke, jadi kegiatan-kegiatan ini di Karang Taruna, kemudian aktivitas Anda di organisasi tadi itu juga bisnis Anda ya, jualan motor dengan segala tantangannya, itu menjadi bekal ya ketika Anda menjadi kepala desa gitu kan. Nah, kita masuk ke kepala desa. Waktu Anda terpilih, kemudian PAW dulu ya, waktu PAW itu tahun 2017. Apa yang Anda bayangkan membangun kepala desa Purwosono dari yang semula nomor buncit dari 198 desa di daftar peringkat, apa istilahnya waktu itu ya? Indeks Desa Membangun. Katakan sih tidak maju di Wewis. Iya. Di Lumajang ini. IDT sangat IDT. Dari 198 desa di Lumajang, Purwosono nomor 198. Iya dulunya. Paling belakang. Iya. Padahal menurut Anda desa ini sangat potensial. Sangat potensi sebenarnya. Sangat potensial. Di situ ada selo kambang, gitu macam-macam lah. Iya. Apa yang Anda pikirkan waktu itu? Iya, yang pertama kebetulan kami pernah di BPD ya, jadi pernah bermusyawarah, dan karena kita bertindaknya selalu positif dan berpikir positif, bertindak positif, sehingga kita membangun, kita lepas unsur politik, pasca dan sebagainya, sehingga kita
terus membangun, dan di situ kita gali potensinya, minimal profil desa kita pelajari, walaupun kadang kurang up to date waktu itu, cuma kita melihat. Terus saya lihat ini Purwosono ini sebenarnya desa yang potensinya sangat tinggi, dengan kekuatan jumlah penduduk 4.000, sekitar 4.500-an kurang lebih yang terbaru, kemudian dengan jumlah KK hampir 1.928, potensinya dengan 4 dusun, 32 RT 4 RW. 4 dusun ini saya lihat luar biasa sebenarnya, masing-masing punya potensi. Di dusun Srebet itu pabrik-pabrik banyak. Ya. 4 dusun apa saja? Srebet? Dusun Srebet itu dengan potensi ekonomi penghasilan, cara penghasilan mereka itu dengan pabrik ya, buruh pabrik dan pegawai banyak. Kemudian dusun Selokambang. Selokambang ya. Nah, itu dengan kekuatan pariwisata di situ waktu itu. Kemudian dusun Darungan dan dusun Karanganyar. Dengan potensi masing-masing dan bentuk lahan, bentuk tanah yang berbeda, cara hidupnya juga berbeda, kemudian perilakunya juga berbeda, karena kalau Selokambang ke bawah itu rata-rata kebanyakan itu Jawa. Kalau Selokambang ke atas itu Madura. Anda jago menggunakan ikon-ikon singkatan-singkatan yang untuk memudahkan mengingat gitu ya. Waktu saya karena cukup sering lewat situ, saya baca ada sate Bangpur waktu itu. Itu waktu Anda gulirkan itu waktu masih pelaksana ya istilahnya ya. PAW ya. Iya. Belum Pilkades ya. Belum Pilkadesnya. Jadi Anda waktu sudah dipilih sebagai Kades PAW langsung menggulirkan itu ya. Iya. Sate Bangpur singkatan dari satu tekad bangun Purwosono. Jadi itu untuk ya. Ya, untuk istilahnya membulatkan tekad warga ya. Ya, membulatkan tekad warga. Minimal kami sendiri dan warga. Kok pinter gitu dah seneng aja olah-olah kata gitu ya. Olah-olah kata kok pas gitu ya. Ya, kita bikin sate Bangpur, satu tekad bangun Purwosono. Kemudian kita jawabnya Purwosono maju. Purwosono maju sebenarnya harapan kami itu tertancapkan. Nah, ini juga menjadi doa. Purwosono maju, sehingga branding itu muncul ya. Purwosono maju. Ini menjadi doa setiap orang dan menjadi menanam jiwa kita harus maju. Sebenarnya target kita, sebenarnya desa kita maju gitu ya. Tapi ternyata 2021 yang di atas berkehendak yang lain ya, masyarakat terlalu ngegas sehingga mencolot menjadi desa mandiri. Sebenarnya indeks desa itu ya. Jadi kita 2021 menjadi desa mandiri. Kembali ke kata-kata, senang saja membuat mereka menjadi tergelitik untuk apa sih itu kayak dengan bahasa yang sederhana biasa tapi punya makna yang luar biasa. Apa saja selain sate Bangpur? Sate Bangpur itu untuk awal. Kemudian untuk pelayanannya kita tulis di situ pelaminan Masbur. Jadi kalau masuk di ruang pelayanan kami, di tugas kami yang pertama itu pelayanan administrasi, ada tulisan backdropnya ini pelaminan Masbur. Jadi dikira kantornya Pak Mudin. Pelaminan, pelayanan administrasi dan informasi masyarakat Purwosono. Sehingga dulunya saya dengan di pelayanan kami motonya datang senang pulang berkesan. Datang senang pulang berkesan. Jadi bagaimana mereka datang senang pulangnya berkesan, tentunya yang positif. Itu disingkat nggak itu? Kalau itu enggak ya, datang senang pulang berkesan. Itu mau saya singkat kayak kata Cina. Jadi itu dan angsang. Ya. Jadi itu menunjukkan pelayanan yang bagus ya. Ya. Jadi ada standar pelayanan. Kemudian yang kita rubah image gandok itu angker, guna gandok ya, sehingga mereka katanya datang takut atau bagaimana. Ini kita rubah semuanya. Pilkades tahun berapa itu? 2019 kalau 2019 Pilkades akhir ya. Nah, iya. Selama kurang lebih 3 tahun menjadi PAW ya. Yang program yang prioritas apa saja waktu itu? Kami kan ada 4 ya. 4 tugas kepala desa sesuai dengan tugas semuanya sama. Yang pertama sebagai pelaksana administrasi,
Kemudian yang kedua sebagai pelaksana pembangunan atau infrastruktur. Yang ketiga pemberdayaan masyarakat, keempat pembinaan masyarakat. Ya tentunya dari empat ini kami prioritaskan walaupun dengan dukungan anggaran yang beda. Kemudian kami melihat kemajuan ekonomi, kemajuan pembinaan, pemberdayaan semuanya itu yang pertama ya pelayanan harus baik itu karena semuanya butuh ya. Jadi kita rubah sektor pelayanan, minimal kita awali dari ruang layanan. Ruang layanan kita rubah, kemudian etika kita rubah, etos kerja, membangun etos disiplin. kerja ya, Ya, disiplin internal dulu kita Oke. bangun dulu. Kalau dulu non sewu, mesti orang-orang kan bilang gini, ya kondono wong ini balik, ya gitu ngurusi surat ngurusi. Jadi 3 tahun itu pada satu sisi tadi itu membulatkan tekad ya, Ya. kemudian di internal ditata betul Tata ya. betul sampai kita munculkan ceklok di tempat saya. Ya pertama yang merubah itu ya Etos sulit kerja, dari teman-teman disiplin, semua ya, karena ya, terbiasa ya. enjoy sehingga jam kita kayak kota ya ada jam dinasnya. Oke, Karena kita ada tanggung jawab di situ. Kemudian juga semuanya layanan kita Dapat kasih tantangan situ. nggak? Ini kan menyangkut merubah SDM kan biasanya kan sangat tantangan merubah sesuatu kebiasaan yang nyaman menjadi tidak nyaman. Artinya walaupun kita ajak untuk baik ya. Tapi sekarang luar biasa teman-teman bergerak bersama. Kebetulan dari the powernya Purwosono itu hampir rata-rata usianya muda-muda, sehingga bisa bergerak bersama sate bangkunya itu. Oke, itu yang Anda lakukan selama 3 tahun waktu PAW. Infrastruktur juga. Infrastruktur apa saja waktu itu yang jadi mulai? Jalan semua sasaran kita bangun, tapi dengan kekuatan musyawarah bersama. Jadi kita kuatkan Pak RT, Pak RW, LKMD semuanya. Kita ajak musyawarah betul-betul, skala prioritas berkeadilan. Jadi 4 dusun itu kita setiap musren bangdes atau musyawarah kita bagi pemerataan sehingga merasa memiliki. Pembangunan juga sama. Katakanlah dana sekian kita bagi 4 dusun dengan skala prioritas. Nah, kita bangun di 2017 sampai 2019 2 tahun 8 bulan itu alhamdulillah seluruh wilayah di Purwosono itu bannya masyarakat lewat itu tidak nyentuh tanah. Jadi luar biasa ya. Bacor semua sampai pelosok-pelosok. Nah itu yang pertama membuat kepercayaan masyarakat dulu. Wah ini dibangun betul ini gini. Nah itu kita libatkan betul dan satu memang. Jadi sampai gang-gang kecil itu sudah Iya ada jalan lingkungan. Kalau gang kecil biasanya kita teman-teman BKK. Kalau yang dana desa ya prioritas ada pakem-pakemnya. Jadi kita semuanya statusnya pokok jelas namanya. Beraspal lah ya. Rabacor ya. Ada beberapa yang biasa, aspal. Rabacor semuanya. Pokoknya sudah nggak ada gelodakan lagi sudah. Ya, jadi sudah tidak licin lah kalau hujan. Dan satu lagi strategi kami untuk membangun itu harus berbasis masyarakat. Jadi selama ada tenaga, tukang sebagainya yang bisa membangun di sana, ya kita nggak ngambil dari luar. Jadi mohon maaf itu. Itu memudahkan Anda waktu Pilkades ya. Satu diantaranya itu. Yang kedua mereka membangun merasa memiliki. Karena melibatkan mereka ya. Karena bangunan dia. Ya. Dan yang ketiga, yang paling penting, di mana uang dibelanjakan, di situ ekonomi tumbuh. Jadi saya berpikir dengan kekuatan ADD, DD dan lain-lain itu masuk di sana, sekian ratus juta, hampir 1 M lebih, bayari tukangnya warga kami, kemudian mereka belanjanya di toko sekitar sana, itu. jadi uang itu berputarnya, cash flow-nya ada di desa kita. Kalau dari luar dibawa keluar, beli di ya, luar, sehingga disitulah luar biasa ya. muter. Jadi kena semuanya, pemberdayaannya juga kena. Jadi pembangunan yang berbasis pemberdayaan. Jadi tidak hanya pembangunan murni, pembangunan tukangnya itu selama ada. Tapi kalau tenaga yang ahli tidak ada ya terpaksa dari luar. Cuma tenaga kasar, laki perempuan ya bekerja di sana, membangun juga berdaya. Pilkades 2019 akhir, Desember. Anda
Berapa waktu itu calon kepala desanya? Tetap menjadi 3 dari sekian itu menjadi 3. Formasinya sama 3. Oh, jadi 3 ini maju lagi seperti yang waktu Ya cuma PHP itu ya cuma satu yang ganti. Oke, yang masih unsur keluarga. oke. Ya. Jadi kalau 2019 itu bagi kami bukan pilkades sebenarnya, pengadilan desa. Karena kan kita sudah 2017 sampai 2019, jadi diadili, diterima mana enggak? Karena sudah ada rapotnya. Jadi Anda dapat suara berapa waktu itu? 1.220, selisih 4 bis tapi. 220 selisih. 1.220. 1.220. Lawan terdekat 1.000. Selisih 200 sekian 220. ya. Oke. Ya, Yang kemudian yang berikutnya, lawan berikutnya agak jauh. ratusan jauh. Oke, jauh. Oke. Artinya pilkades Karena yang ini kan dari keluarga ya, yang artinya pilkades menegaskan Anda untuk terpilih kembali menjadi kepala desa. Ya. Definitif, maksudnya melalui pesta demokrasi beneran melibatkan rakyat ya. Oke. Kemudian setelah menjadi kepala desa, hasil pilkades, program apa yang prioritas? Ya, jadi visi misi kami pengembangan, atau kita juga lihat situasinya. Jadi infrastruktur selesai. Jadi kita lihat kita sentralnya adalah pemberdayaan pembinaan masyarakat, khususnya di pemberdayaan. Kalau di pembinaan itu kita bermitra dengan ada Polsek, ada Koramil, 3 pilar itu Babinsa, Babinmas kan pembinaan berjalan semua. Alhamdulillah semuanya berjalan bagus ya. Dari kecamatan, dari Polsek, dari Koramil semua bersinergi dengan bagus ya. Khususnya juga di wilayah kami dan wilayah desa yang lain. Nah, di pemberdayaan masyarakat lah ini yang harus kita kita fokus karena juga ekonomi ini, pengembangan ekonomi dan potensi wilayah ini menjadi kewajiban kita. Ini untuk menggerakkan, menumbuhkan. Jadi kalau kita lihat selama ini, saya berpikir di 2017-2019 itu untuk pemberdayaannya masih belum tuntas, artinya pelatihan outputnya tidak tersentuh, pelatihan jahit di mesin itu, pelatihan kue mesin itu. Hanya kita berpikir yang berbasis masyarakat. Ya, hanya bangunan sudah bagus, semuanya sudah bagus, apa yang bisa kita optimalkan dari situ? Ya diantaranya kayak Kali Sejuk, jalannya sudah bagus. Dulu ini sentuh bisa kan tambah ada keuntungan tersendiri. Kita sudah punya modal jalan bagus, tempat bagus, tinggal yang lain-lain dukungan sebenarnya bisa tumbuh dengan semuanya. Itu ya apa ceritanya Kali Sejuk itu? Kali ini sejuk bener. Ya, sangat sejuk. Kan kali yang sejuk kan banyak kan gitu kan. Ya, jadi tidak panas, tidak dingin. Nah, ini diantaranya salah satu kali inovasi kami di tahun 2000, visi kami waktu itu yang desa yang penting aman ya. Aman, keamanan, terutama yang daerah yang ternak ya. Sampai, ya. Jadi kita bikin sebelumnya 2019 itu keamanan bagaimana, kita muncul gaster, garasi ternak inovasi kami. Oke, ada juga garasi ternak waktu itu ya. Gaster yang waktu itu dengan Pak Arsal tim Kobra. Betul ya, gaster garasi ternak. Itu waktu Anda masih PAW ya? PAW. Oke. Jadi saya berpikir desa kita harus punya potensi, kemudian unggulan, dan saya berpikirnya karena saya sebagai kepala desa, setiap dusun harus punya unggulan. Jadi selama saya menjabat setiap dusun apa. Jadi kita awali waktu terbatas waktu itu garasi ternak. Masih jalan itu ya? Sangat jalan sekarang. Sampai sekarang sekarang. Berjalan baik sampai ini ya. Dan saya dengan harapan ya mudah-mudahan terus berjalan baik. Garasi ternak di salah satu dusun itu, dusun Karanganyar, berjalan aman. Alhamdulillah 5 tahun ini ya bergerak bersama semuanya. Ini kapan-kapan nanti kita liput langsung on the spot sama ya garasi ternak. Sebenarnya cikal bakalnya bisa menjadi mini pasar hewan sama biogas. Betul. Kemudian kalau disebut ada potensi pabrik, lah di Selokambang ada wisata Selokambang. Nah, Darungan ini kita munculkan Kali Sejuk, satu-satunya wilayah yang ada sungai kecil yang dulunya kotor kumuh, sehingga kita sulap bergerak bersama dengan masyarakat. Sebenarnya sini tempat nongkrong bagus, karena pas pandemi juga orang butuh oksigen, butuh ruang terbuka, dan kita munculkan ke sana.
teman-teman komunitas gowes apa. Akhirnya tumbuh ekonomi di mana banyak orang datang, di situ pasti ekonomi akan. Itu biaya dari desa murni atau mungkin dari swadaya, sponsor? pertama Swadaya ya. Tinggal kita mulai support pengembangan ya, fasilitas-fasilitas yang lain kita pengembangan kayak kamar mandi, nanti pavingisasi apa baru kita support. Kalau awalnya kita munculkan swadaya masyarakat, jadi berbasis murni swadaya masyarakat, itu justru mereka tergerak ke sana merasa memiliki. Tapi sebenarnya orientasinya pertama karena program ODF. Jadi Kabupaten Lumajang punya komitmen bersama ODF, jadi kita juga gayung bersambut ya kita dukung. Toh tujuannya juga untuk rumah kita sendiri, artinya desa kita sendiri, keuntungannya buat desa kita sendiri. Nah, kita bergerak ke sana. Dan ini Kali Sejuk sekarang gimana? Karena pandemi ini kan? Iya jalan, tetap jalan. Karena ruang terbuka ya. Di warung-warungnya beberapa jalan, cuma kondisi alam, jadi karena hujan, karena ini jadi agak menurun, pandemi agak pembatasan. Kalau musim hujan gini ya agak ya. Ya, ada ini, ada tempat-tempatnya sudah mulai ada atap-atapnya, walaupun dengan konsep yang sederhana. Jadi itu, jadi kita selalu berinovasi, sekarang bikin gerah usaha. Jadi kita lihat bahwasanya Jawa Timur ini kan inovasi. Sebelumnya sekarang bikin geraha usaha. Iya, geraha usaha inovasi desa. Apa ini? Itu sebenarnya konsepnya nantinya dekat dengan balai desa dan ada di wilayah Dusun Selokambang. Kalau Selokambang kan dikelola oleh kabupaten, sehingga kita bagaimana di situ mencipta sebuah inovasi lagi. Itu nanti waktunya tempat tempat jualan. Rencananya ke sana, tapi intinya produk UMKM ya. UMKM kegiatan masyarakat apa mungkin kata alat musik punya. Kemudian mungkin nanti pengembangannya kuliner sambil kita pantau pengembangannya. Yang pasti ada satu ikon yang buat mendatangkan mereka, artinya gantangan burung. Oh, gantangan jadi, burung. Tempat gantangan burung yang lebih representatif ya untuk open mungkin lebih besar, lebih permanen, tapi tidak tiap minggu. Mungkin 1 bulan sekali mendatang ke sana sehingga lebih tahu. Karena kalau Anda suka kan burung-burung itu gimana? Ini saya curiga ini provokasinya dari Mas Dewan Dedi. Ya, Dedi Firmansyah ini Anda provokasi. Ya, memang bantuannya dari beliau ya dari asmas beliau PBI ya. Jadi sebenarnya bisa menjadi multifungsi ya. Iya. Saya belum senang ya. Artinya senang ngelihatnya karena saya senang EO-nya saja. Iya. Kalau burungnya belum pernah merawat. Oke, berarti cuma senang komunitas. Makanya kok ada gantangan saya jadi ingat ya. Saya terpacu teman gini, saya ini. Iya. Jawa Timur ini sesuai dengan SK Mendagri surat keputusan kan urutan ketiga inovasi ya, Jawa Timur. Pertama Sumatera Selatan. Dari 34 provinsi ditarik kepada Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang ini 30 urutan ke-30 inovasi dari 415 kabupaten seluruh Indonesia. Hebat ya? Iya, nomor 1 Banyuwangi. Lumajang itu 30 SK Mendagri tahun 2021. Jadi gridnya inovasi daerah itu urutannya dari 34 provinsi, Jawa Timur itu nomor 3, ditarik kepada Lumajang Kabupaten Lumajang itu 30 urutan ke-30. Dengan indeksnya itu kalau nggak salah 57 sekian, Banyuwangi 80 sekian. 30 itu nasional ya? Nasional, Pak. Dari sekitar berapa? 415 itu. Kalau kita baca surat keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2021 kemarin. Nah, ini kan luar biasa sekarang. Pak Presiden membangun desa untuk Indonesia, bergerak dengan dicukupi segala kekuatannya. Nah, kalau kita tidak menyambutnya dengan baik, kesempatan ini khawatir tidak ada lagi kan gitu. Artinya membangun desa dengan kekuatan dana desa yang bergerak ke sana didukung oleh jumlah desa di seluruh Indonesia kan ada berapa itu? 78 lebih. Hampir 80 ribuan sekian. Ya? Kalau Jawa Timur itu 7.000 sekian. Nah, artinya inovasi daerah Lumajang ini urutan ke 30 dari 400, secara nasional 415 kabupaten kota ya? Kabupaten ya? Oh tidak kota ya? Iya, kabupaten. Ini agak paradoks ya. Iya. Jadi pada satu sisi desa yang sangat inovatif, masuk inovatif lah ya, 30 secara nasional ya.
Tapi pada sisi lain IPM-nya masih sangat rendah. Gitu. Ya itu, indeks. Ini paradoks ya. Ya, inovasinya. Jadi kalau kita dari SK-nya sana, kita berpikirnya, karena kita menjadi bagian Indonesia, bagian Kabupaten Lumajang juga, ya apa yang kita punya di lingkup RT ya, ayo bergerak RT yang baik, RW ya RW, kebetulan kami di desa ya kita menggerakkan betul di desa. Oke, jadi geraha apa namanya? Geraha Usaha Inovasi Desa. Geraha Usaha Kita Inovasi. singkat dengan Oh, guide ya. Ya. Guide Purwosono ya. Ya, guide itu pemandu. Kalau disingkat Lokasinya belah mana nih, Ci? di atas Jalan Kampang bawahnya Oh, panorama. bawahnya itu. Oke. Kalau di kita situ singkat ya? guide itu pemandu. Nah, saya ada kan biasanya kan tiap kalau rutin kan mesti renang pagi itu. Iya. Oh, di situ yang ada jalan turun itu ya. Iya. Kanan jalan berarti ya. Kalau dari sini Kiri jalan. Kiri jalan Kanan ya. jalan, Oh, iya. kiri jalan. Oke. Iya. Berarti ini pas juga untuk apa namanya pada satu sisi supaya orang-orang yang berwisata ke Selokambang bisa mampir Bisa gitu ya. mampir. Pada sisi lain juga tempat gantangan tadi. Iya, jadi kami menjadi burung yang di atas badak ya. Selokambang kan jadi kalau ikut nih. Jadi saya melihat gini, Eman kalau ada aset pemerintah, aset negara, aset kita yang tidak termanfaatkan dengan baik ya. Saya mohon maaf ya. Ya Selokambang memang dikelola oleh kabupaten ya dalam hal ini di dinas pariwisata. Saya tidak maksud untuk ngerasani pemerintah kota, pemerintah kabupaten maksud saya. Iya. Jangan-jangan kalau dikelola desa Purwosono tambah maju itu. Gimana? Jangan-jangan kalau dikelola desa Purwosono. Amin, amin, amin. Tapi masalahnya nggak boleh ya. Sebenarnya boleh. Bayangkan kalau itu, bayangkan ya, Iya. kalau itu kemudian diserahkan, udah desa saja yang ngelola. Ya, kalau berbicara Pasti itu, Anda sanggup kan? Ya, saya masa tertantang artinya gini loh. Sebenarnya boleh, pihak ketiga kan boleh ya, tinggal regulasi kabupaten. Kita kan sekarang sudah ada BUMDes. Ya, kelola. Nanti kerjasamanya BUMDes dengan pengelola itu. Oh, Walaupun BUMDes, sebenarnya oke. hak asal usul desa Undang-Undang Nomor 6 kan bisa sebenarnya kan 2020 kemarin baru kita lepas untuk sertifikatnya. Kita kelola BUMDes boleh. Jadi kalau dulu Selokambang kan di pihak ketiga kan. Ya. BUMDes kita bergerak, BUMDes kita ada EO-nya juga. Jadi ternak. Saya sudah beberapa bulan ini tidak renang kalau pagi. Ya. Dan saya berpikir gini, saya mau berpikir bagaimana kita ada pihak ketiga. Misalkan kita mengembang BUMDes ya, yang menjadi investor itu orang miskin. Ini menarik ini. Misalkan dikelola, misalkan kayak salah satu tempat misalkan di Selokambang ya, dipasarkan misalkan. Dan dari mana uangnya investornya? Saya kepingin merubah image investor itu bukan orang kaya-kaya, tapi orang miskin bisa menjadi investor dengan kekuatan rakyat. Saya kemarin Purwosono ini kan menjadi desa mandiri sekarang. Dengan kekuatan anggaran naik dari 800 juta DD-nya menjadi 1,1 miliar ya. Lah 40%-nya wajib untuk menjadi bantuan langsung tunai. Nah, kami kemarin BPNT itu di gelombang pertama 178 penerima manfaat. Masing-masing 600 dengan jumlah 106.800 juta. Yang kedua kemarin 178. Di sini ada sebuah kekuatan sebenarnya. Kayak besok ini yang kita gulirkan di dana desa 40%, itu 453 juta. Nah, kalau ini tidak mereka kita rubah mindsetnya, benar kita kasihkan pada mereka. Tapi tidak kita kasih ikannya, tapi kita kasih kailnya. Kita musyawarah, ayo sebagian diinvestasikan untuk BUMDes sehingga mereka masih dapat menikmati. Itu sebuah kekuatan. Ini BUMDes selama ini masih bergerak bidang apa? Ini mulai ya. BUMDes kita ada yang, kalau saya berbicaranya ada yang cash flow-nya itu bisa slow moving sama fast moving. Artinya perputaran kasnya. Bidang ternak, bidang perikanan, kemudian event organizer. Anda pernah nggak usulkan ke dinas atau bupati itu Mbak Selokambang dikelola desa saja, enggak pernah ya? Belum Mbak. Belum. Kan kita harus dulu pengembangannya, kesiapan kita semuanya. Tapi jika itu kemudian bisa, mungkin dalam event tertentu ya mungkin kita coba dengan hari raya apa biasanya gitu. Kita kontrak gitu, ya bisa. Tapi belum ini ya. Ya kalau tapi ke depan ada apa namanya rencana begitu ya. Kan ya, biasanya kalau hari raya kan kalau dulu katanya di pihak ketiga kan gitu ya. Iya, sama hari dikontrakkan. raya parkirnya biasanya parkir. Ya, kalau dulu kan pernah dikontrakkan dengan sekian. Iya. Ya sebenarnya kalau kita berpikir memang kita dari pemerintah kayak
ke apa namanya pemerintah desa atau pemerintah yang lain, itu kalau bisa hanya sebagai regulasi saja. Oke. Tidak menjadi eksekutornya. Oke, kemudian Anda juga merubah apa kemarin ya, saya lihat ya, ambulan ya. Oh iya, Ambulan iya. apa ceritanya? Ya, ambulan itu pertama kita terima tahun 2011. APV ya? APV Pak, 2011, tahun 2011 dalam pergerakannya melayani masyarakat. Kita benahi 2 kali karena mobile dan itu. Terus mungkin SDM yang penggunanya apa sehingga rusak, artinya mesinnya bagus kita rawat, cuma luarnya bodinya sudah tidak layak semua, nayeng apa bocor, memang sering ya dipakai. Nah ini kan aset ya, aset, kemudian kita juga butuh kelayakan, kenyamanan, sehingga mau nggak mau harus kita rawat. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita mau dikasih ya. Program itu juga sampai sekarang masih berjalan, ambulan desa kan masih berjalan. Jadi sekarang mobilnya sudah sehat lagi ya? Sangat sehat. Tapi akhirnya tidak bisa banter Pak. Karena Nggak bisa cepat. Api kan lolonan. Kemarin jelek itu kan wus gitu. Wadi didelok wong. Itu guyonannya teman-teman, waduh, nggak bisa ambulannya api ini. Artinya kita bisa melayani lebih enak, optimal, kemudian juga kenyamanan. Pas hujan, bocor semua memang. kemarin juga dapat program Kampung Tangguh ya. Ya, kita kalau 2021 alhamdulillah prestasi itu kita dapat limpahan prestasi anugerah. Kampung Tangguh Semeru juara 1, kemudian Proklim Utama Kabupaten, kemudian kami atas nama Desa masuk di 30 kepala desa terbaik se-Indonesia versi Kementerian Kesehatan dari STBM Award ya. Jadi dapat reward, dapat lencana menjadi 30 kepala desa terbaik se-Indonesia Tahun kemarin ya. tahun kemarin 2021. Kemudian Harganas kami keluarga menjadi juara 1 keluarga, Hari Keluarga Nasional kemarin 2021. Juara 1. Ya. Nasional. Bukan, tingkat kabupaten Mas ya. Oh, kabupaten, Kabupaten, oke. Harganas. Mungkin naik nanti di tingkat provinsi. Terus desa kami 2021 ini yang paling ini ya, karena barometernya indikatornya di desa. 2021 desa kami dinobatkan masuk di salah satu desa mandiri. Jadi 198 desa Kabupaten Lumajang ini baru 2021 kemarin itu bisa mencetak 10 desa mandiri. Prosesnya kan ada tingkatannya itu. Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Lah Purwosono 2017-18 itu desa tertinggal Mas. Tertinggal. Ya, 2018-19 naik menjadi desa berkembang sampai 2020 corona stagnan. Nah, kami berpikir sebenarnya untuk maju itu sudah luar biasa bagi kami. Ternyata satu-satunya desa di Kabupaten Lumajang, mungkin di tingkat yang lain ya, nasional mungkin, yang lompat. Jadi dari kami desa berkembang itu seharusnya drillnya itu indeks desa membangunnya itu ke maju dulu baru mandiri. Ini langsung lompat, berkembang langsung ke mandiri gitu loh. Tidak melalui maju. Lah padahal kami dengan nama Purwosono Maju, harapan kami untuk maju ini sudah luar biasa bagi kami yang dulunya tertinggal gitu loh. Nah, ini pergerakan masyarakat. Tentunya dengan beberapa indikator ya. Ini tidak serta-merta, ada indeks desa membangun tentang ekonomi, tentang sosial budaya, tentang keamanan, tentang lingkungan. Jadi ada kali sejuk, ada ekonomi pabrik sebagainya. Artinya tahun 2017 desa Purwosono itu masih tertinggal dan menempati 198 ya, di Lumajang paling bawah lah ya. Ya. Dalam waktu 4 tahun ya. 2021 kemudian sudah melompat menjadi desa mandiri. Ya. Ini luar biasa ya hanya dalam waktu 4 tahun. Iya, karena sebenarnya potensinya ada gitu. Kita hanya umpama barang itu wis ono Pak Gelpung ada semuanya, tinggal kita ngerambutnya saja. Kenapa nggak bisa jadi roti gitu. Saya melihat desa yang lain kalau tertinggal memang faktor geografis. Loh kita ada tempat wisata. Ada pabrik-pabrik. Ini kan sangat ironi. Di Srebet ini pabriknya ada semua. Ada tempat selo kambang, ada tempat ini. Kok iso deh ini itu kan
iki apa ndak keliru nilai saya bilang gitu ya. Hanya memang belum dirangkai. Sekarang gitu. ini sudah ada pemeringkatan lagi, apa namanya? Desa lagi yang Setiap tahun biasanya. dan sekarang Lumajang Purwosono berada di peringkat berapa di Lumajang? Kalau di Lumajang kita tidak ada indikatornya. Cuma kita masuk di jajaran 10 desa mandiri di Kabupaten Lumajang. Ya. Dan yang satu-satunya lompat kita dari berkembang ke mandiri. Di Lumajang ada berapa desa mandiri sekarang? 10 itu hanya ya? baru nyetak di 2021. Sebelumnya hanya sampai mentok maju semua. Ya pasti dari yang dulu yang tahun 17 peringkat 198 ya sekarang sudah masuk 10 besar lah kira-kira gitu ya. Ya sebenarnya begitu. Sebenarnya kan otomatis kan. Ya. Kan udah mandiri adalah status yang tertinggi kan gitu. Sebenarnya setiap desa itu hebat-hebat semua teman-teman, punya potensi masing-masing. Hanya tinggal kita mengelola merangkainya saja dan kesungguhan kemampuannya. Karena kekuatan anggaran sudah didukung, kekuatan yang lainnya didukung, apalagi Kabupaten Lumajang juga sangat antusias untuk mengembangkannya, mendorong sebagainya kan. Jiwanya muda jadi mendorong. Nah ini kalau kekuatan-kekuatan ini tidak kita manfaatkan dengan baik kan ya sayang kan. Gitu. Oke. Kita sekarang pemirsa, kita sekarang sudah mau memasuki babak akhir dan babak akhir ini mau tanyakan tantangan dan harapan Anda. Iya, kalau tantangan ini kadang di desa beda dengan kota. Ya. Di desa itu kita membangun masih ada pikiran macam-macam ya. Berusaha baik saja digoleki celah-celah, apalagi kalau salah ya. Jadi kalau desa itu jadi harapannya pada saat kita membangun, mari kita menjadi satu kembali. Makanya saya pakai jargon sate Bangpul, satu tekad Bangpul sono. Selesai dalam kegiatan politiknya Pilkades, ya semua wilayah selesai begitu ya. Bersama lagi membangun siapapun mereka pimpinannya, kita dukung bersama. Dan Purwosono kondusif ya. Kemudian kita bergerak bersama untuk membangun desa kita masing-masing. Di kami desa Purwosono. Tantangan terberat di situ sebenarnya. Kalau itu sudah jalan, yang lain-lain bisa landai. Harapan kita Purwosono ke depan, terutama Purwosono dan desa lain, ini semakin baik. Yang sudah baik ya kita tinggalkan menjadi baik. Kalau yang masih kurang yang segera kita benahi dengan waktu yang terbatas, dengan segala kelemahan dan kelebihan kita, tapi banyak sekali kelemahannya. Tapi kalau kita minat betul ini menjadi sebuah kekuatan. Kita rubah bagaimana kelemahannya menjadi sebuah kekuatan. Kalau saya, teman-teman tahu, saya punya prinsip jika kita mempunyai sebuah impian dan impian itu sangat penting dan berarti bagi hidup kita, maka suatu keharusan untuk diwujudkan. Jika belum terwujud, jangan dirubah impiannya, tapi yang kita rubah strategi meraihnya. Purwosono harus maju, harus mandiri. Itu impian kami. Masyarakat sejahtera impian kami. Dengan cara begini tidak bisa, cara begini tidak bisa. Impiannya tidak kita rubah, strateginya harus yang kita rubah, tetap impian itu menjadi terwujud. Oh ya, Anda sekarang kan juga aktif di organisasi Pemuda Pancasila, Ya, apa saja? Iya, saya aktif di Pemuda Pancasila, di Wakil Ketua. Wakil Ketua ya. Kemudian di Kadin juga masuk pengurus, tapi belum bisa aktif, cuma ikut mengguyupi semuanya. Nah, juga paling akhir ini, Anda terlihat menikmati betul sebagai kepala desa ya. Tapi ada agenda lain nggak barangkali nanti 2024 Anda pengen nyalek? Kita ngalir saja ya. Saya nggak berpikir jadi apa yang ada sudah. Kan dulu kan nggak ada pikiran jadi kepala desa apa, nggak ada cita-cita urip di desa. Ya nggak tahu kita. Hanya prinsip saya gini, di mana bumi berpijak, disitulah langit kita junjung. Artinya 24 nanti kalau ada yang nawari, ya saya kepinginnya itu masyarakat sekitar saya dulu yang yang di ini ya. Ya. Dan harusnya ya dengan izin masyarakat semua. Ya. Masyarakat semuanya, jadi berperannya kita optimalkan dulu semuanya. Ke sana. Oke, terima kasih. Perbincangan hari ini yang luar biasa, sangat menarik dengan Mas Hendrik Dwi Martono, Kepala Desa
Purwosono, dan tadi sudah menceritakan strategi-strateginya, inovasi-inovasinya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama para kepala desa dalam mengembangkan, dalam menginovasi desa masing-masing di seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi insya Allah Sabtu depan dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.